Hidrosefalus dan meningitis, gangguan sistem persyarafan, oleh kelompok 10 kelas 1B D3 Keperawatan Lawang. Hidrosefalus adalah penumpukan cairan cerebrospinal secara aktif yang menyebabkan dilatasi sistem ventrikel otak, di mana terjadi akumulasi CSS yang berlebih pada satu ventrikel. Hidrosefalus sendiri terdiri dari kata hidro yang berarti air dan cephalus yang berarti kepala. Kasus hidrosefalus pada bayi dan anak umumnya membuat ukuran kepala membesar. Jika pada orang dewasa, umumnya menimbulkan sakit kepala hebat. Klasifikasi, patologis dan etiologis. Untuk patologisnya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu obstruktif dan non-obstruktif. Untuk etiologisnya sendiri ada kongenital, acquired, dan tekanan normal hidrosefalus atau NPH. Anatomi. Yang pertama adalah ruangan cairan cerebrospinal atau CSS. Yang kedua, mulai terbentuk pada minggu kelima masa embrio. Yang ketiga, sistem ventrikel dan ruang subarachnoid dihubungkan melalui foramen Magendie di median dan foramen Luschka di sebelah lateral ventrikel 4. Fisiologi. Cairan cerebrospinal 70% dihasilkan oleh plexus choroidideus, sisanya dihasilkan oleh pergerakan dari cairan transepidermal dari otak menuju sistem ventrikel. 4-13 tahun rata-rata volume 90 mili dan dewasa 150 mili. Tingkat pembentukan 0,35 mili per menit atau 500 mili per hari. Sekitar 14% mengalami absorpsi setiap 1 jam. Aliran cairan cerebrospinal. Yang pertama, dari ventrikel lateral menuju foramen Monro, selanjutnya menuju ventrikel 3, lalu aqueductus sylvius, dan ventrikel 4. Setelah dari ventrikel 4, terbagi dua di foramen Luschka dan foramen Magen, lalu menuju ke rongga subarachnoid, dan yang terakhir menuju ke superior sagittal sinus. Etiologi. Yang pertama ada kelainan bawaan yang meliputi stenosis aqueductus sylvius, spina bifida dan cranium bifida, sindrom Dandy-Walker, kista arachnoid, anomali pembuluh darah. Yang kedua ada infeksi, ketiga neoplasma, dan yang keempat perdarahan. Berikut ini adalah patofisiologi hidrosefalus. Diagnosis. Yang pertama, foto polos kepala lateral, disproporsi kraniofasial, tulang menipis dan sutura melebar. Yang kedua, pemeriksaan cairan cerebrospinal, tanda peradangan, pendarahan baru atau lama, tekanan ventrikel. Yang ketiga, CT scan kepala, gambaran hidrosefalus, edema cerebral atau lesi massa seperti kista koloid dari ventrikel ketiga atau talamik atau pontine tumor wajib pada proses tersebut. Penata laksanaan. Yang pertama, ada 3 prinsip utama yaitu mengurangi produksi CSS, hubungan antara tempat produksi CSS dengan tempat absorpsi, pengeluaran liquor atau CSS ke dalam organ ekstrakranial. Yang kedua ada terapi konservatif medikamentosa bersifat sementara, mengurangi sekresi cairan dan plexus choroid, azetazolamid 100 mg per kilogram berat badan per hari, furosemid 1,2 mg per kilogram berat badan per hari, dan upaya meningkatkan resorpsinya isorbit. Yang ketiga ada ventriculoperitoneal shunting atau biasa disebut dengan VP-shunt. Prognosis. Yang pertama Dabonam, kedua bergantung pada gangguan terkait, ketepatan waktu diagnosis, dan keberhasilan pengobatan. Ketiga ada NPH, memburuk dari waktu ke waktu jika tidak diobati. Keempat, ada diagnosis dini dan pengobatan meningkatkan kesempatan pemulihan yang baik. Meningitis. Meningitis adalah peradangan pada selaput meningen, cairan cerebrospinal dan spinal column yang menyebabkan proses infeksi pada sistem saraf pusat atau infeksi pada meninges. Meninges sendiri adalah membran yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Meningitis adalah infeksi yang menular dan dapat disebabkan oleh mikroorganisme, luka fisik,
dan kanker atau obat-obatan tertentu. Dapat menyebabkan kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian. Epidemiologi. Di Amerika Serikat, meningitis mempengaruhi sekitar 3 dalam 100.000 orang setiap tahun. Pada tahun 1996, di Afrika terjadi wabah meningitis di mana 250.000 orang menderita penyakit ini dengan 25.000 korban jiwa. Di Eropa, penyebab terbesar meningitis adalah bakteri N. Di Indonesia, pada tahun 1987, tercatat 99 jamaah haji Indonesia yang meninggal akibat meningitis. Sementara, sejak periode 1998 sampai 2005, tidak ada lagi dilaporkan jamaah haji yang meninggal setelah penggunaan vaksin. Sebagian besar, sekitar 70% kasus meningitis terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 atau pada orang yang berusia di atas 60 tahun. Etiologi. Bakteri penyebab meningitis terbanyak disebabkan oleh yang pertama, Haemophilus influenzae. Yang kedua, Streptococcus pneumonia. Yang ketiga, Neisseria meningitis. Penyebab meningitis terbagi atas beberapa golongan umur yaitu neonatus, anak di bawah 4 tahun, dan anak di atas 4 tahun dan orang dewasa. Berikutnya ada faktor predisposisi untuk terjadinya meningitis. Patogenesis, agen penyebab, lalu invasi ke SSP melalui aliran darah, lalu bermigrasi ke lapisan subarachnoid, respon inflamasi di plameter arachnoid, CSF, dan ventrikuler, eksudat menyebar di seluruh syaraf kranial dan syaraf spinal, lalu kerusakan neurologis. Berikutnya ada jenis-jenis meningitis. Lalu ada patofisiologi tentang penyakit meningitis. Gejala dan tanda klinik. Yang pertama ada sakit kepala berat, demam, mual, rasa sakit, umumnya merasa tidak sehat, muntah yang sakit. Berikut adalah gejala dan tanda-tanda klinik meningitis. Diagnosis. Yang pertama pemeriksaan fisik. Kedua, leher kaku, sakit kepala parah, dan demam. Ketiga, pembengkakan di mata yang menunjukkan tekanan intrakranial meningkat dan ruam kulit. Keempat, tes darah. Kelima, CT scan dan MRI scan dari otak. Keenam, spinal tap. Tujuan terapi. Yang pertama, menghilangkan infeksi dengan menurunkan tanda-tanda dan gejala. Yang kedua, mencegah kerusakan neurologik seperti kejang, tuli, koma, dan kematian. Berikut ini adalah algoritma terapi pada orang meningitis. Terapi meningitis. Yang pertama, ada terapi meningitis bakterial. Dalam terapi ini, antibiotik yang digunakan harus dapat menembus darah pada otak. Lalu, diberikan secepatnya setelah mendapatkan hasil kultur. Pada poin ketiga sampai kelima, adalah dosis yang dibutuhkan pada terapi ini. Yang kedua, terapi meningitis TB. Diberikan prednison 1-2 mg per kilogram berat badan per hari selama 4 minggu. Kemudian, tapering off selama 8 minggu sehingga penggunaan prednison keseluruhan tidak lebih dari 2 bulan. Yang ketiga, terapi meningitis viral. Diberi antiemetik seperti ondansetron. Berikut dosisnya. Poin kedua, diberi antiviral seperti acyclovir. Berikut dosisnya. Yang keempat, terapi meningitis jamur. Meningitis Cryptococcus diobati dengan obat anti jamur dengan penjelasan sebagai berikut. Nomor 5, ada terapi suportif. Terapi ini ditujukan untuk memelihara status hidrasi dengan larutan infus elektrolit dan oksigenasi. Penjelasannya terdapat pada poin 2 sampai poin 5.
Berikut ini adalah tabel rekomendasi untuk terapi antimikroba empiris untuk meningitis purulen berdasarkan usia pasien dan kondisi spesifik. Berikut adalah tabel dosis yang direkomendasikan untuk terapi antimikroba dengan bakteri meningitis. Monitoring untuk pasien meningitis. Yang pertama, tekanan darah, kedua glukosa, ketiga respirasi, 4 RR dan HR, kelima volume output urin. Outcome terapi. Yang pertama, mencapai masa penyembuhan tepat waktu, kedua, mempertahankan tingkat kesadaran, ketiga, tidak mengalami kejang, keempat, melaporkan nyeri hilang, kelima, tampak rileks.